Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, umur yang berkah, dan hati yang selalu tenang dalam mengingatnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama merenungkan sesuatu yang menjadi pondasi utama dalam kehidupan setiap muslim. Sesuatu yang menjadi penopang bagi seluruh amal ibadah kita. Sesuatu yang tidak bisa diabaikan sama sekali, yaitu rukun Islam. Seringkali kita mendengar istilah rukun Islam sejak kecil, di sekolah, di madrasah, di pengajian. Bahkan mungkin orang tua kita sudah mengenalkannya sejak dini. Namun sahabat, pernahkah kita benar-benar merenungi betapa pentingnya 5 rukun ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Rukun Islam bukan hanya sekadar hafalan untuk anak-anak. Bukan sekadar pelajaran di buku pendidikan agama Islam, melainkan benar-benar fondasi utama yang menentukan apakah bangunan keimanan kita akan kokoh atau justru rapuh. Tanpa rukun Islam, seseorang tidak akan bisa disebut muslim yang sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini adalah pedoman jelas bahwa 5 hal inilah yang menjadi tiang utama agama kita. Seperti sebuah rumah, kalau tiangnya tidak ada, maka rumah itu akan roboh. Begitu pula dengan iman seseorang, tanpa tiang Islam, ia tidak akan kokoh. Sahabat seiman, mari kita mulai dengan syahadat. Sebuah kalimat sederhana, namun maknanya begitu dalam. Syahadat adalah pintu gerbang untuk memasuki Islam. Seseorang tidak akan dianggap muslim sampai ia mengucapkan kalimat ini dengan lisan, meyakininya dalam hati, dan membuktikannya dalam perbuatan. Kalimat itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Di balik 2 kalimat ini terkandung makna yang amat luas. Syahadat mengajarkan kita bahwa hanya Allah satu-satunya yang pantas disembah. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingan, tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya. Semua bentuk penyembahan kepada selain Allah, baik itu manusia, benda, maupun makhluk lain, adalah perbuatan syirik yang membatalkan keimanan. Syahadat juga mengajarkan kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan hidup. Apa yang beliau ajarkan, itulah yang harus kita ikuti. Apa yang beliau larang, itulah yang harus kita jauhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah Ali Imran ayat 18, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menjadi penguat bahwa syahadat bukan sekadar kalimat, melainkan sebuah deklarasi iman yang mengikat seluruh jiwa raga seorang muslim. Setelah kita memahami syahadat, mari kita renungkan rukun kedua, yaitu sholat. Sholat adalah tiang agama, ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Jika sholat kita baik, maka amal-amal lain insya Allah akan ikut baik. Namun jika sholat kita rusak, maka amal-amal lain pun bisa hancur. Sholat 5 waktu adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Bahkan dalam kondisi sakit sekalipun, seorang muslim tetap diwajibkan sholat, meskipun dengan duduk atau berbaring, selama akalnya masih sadar. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, bacalah kitab yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini kita belajar bahwa sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga pelindung. Sholat adalah benteng
yang menjaga kita dari maksiat. Bayangkan, sahabat, 5 kali sehari kita diingatkan untuk kembali kepada Allah. Subuh sebelum memulai aktivitas, zuhur di tengah kesibukan siang, asyar saat lelah menjelang sore, maghrib ketika matahari terbenam, dan isya sebelum istirahat. Salat adalah momen komunikasi langsung kita dengan Allah. Momen untuk curhat, memohon, bersyukur, sekaligus memperbarui energi iman. Selain salat fardu, ada banyak salat sunnah yang dianjurkan. Salat tahajud di sepertiga malam, salat duha di pagi hari, salat tarawih di bulan Ramadan. Semuanya menjadi sarana menambah kedekatan kita kepada Allah. Betapa indahnya jika salat bukan hanya kewajiban, tetapi juga kebutuhan jiwa. Sahabat seiman, rukun ketiga adalah puasa. Puasa di bulan Ramadan adalah kewajiban bagi setiap muslim yang balik dan mampu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Ayat ini menegaskan tujuan utama puasa, yaitu melatih kita agar menjadi hamba yang bertakwa. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari hawa nafsu, amarah, perkataan yang sia-sia, dan perbuatan yang membatalkan pahala. Saat berpuasa, kita belajar kesabaran. Kita merasakan bagaimana rasanya lapar, sehingga timbul empati terhadap orang-orang yang kekurangan. Kita juga belajar mengendalikan diri, menahan syahwat, dan menguatkan keimanan. Secara kesehatan, puasa juga memberikan manfaat luar biasa. Banyak penelitian modern membuktikan bahwa puasa membantu memperbaiki sistem metabolisme, membersihkan racun dalam tubuh, serta menyeimbangkan hormon. Namun tentu saja, manfaat spiritual jauh lebih besar daripada manfaat fisik. Di bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Betapa rugi jika kita melewati bulan penuh berkah ini tanpa memanfaatkan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian, kita sampai pada rukun keempat, yaitu zakat. Zakat adalah kewajiban setiap muslim yang memiliki harta sampai nisabnya. Ia bukan sekadar memberi sebagian harta kepada fakir miskin, tetapi juga cara Allah membersihkan jiwa dan harta kita. Kata zakat sendiri berarti suci dan tumbuh. Dengan zakat, harta yang kita miliki akan semakin berkah, jiwa kita akan semakin tenang, dan masyarakat akan semakin adil. Allah memerintahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 43, "Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." Perintah ini menunjukkan betapa zakat sama pentingnya dengan sholat. Zakat fitrah wajib dikeluarkan menjelang Idul Fitri sebagai bentuk penyucian diri setelah berpuasa. Sementara zakat mal wajib dikeluarkan dari harta tertentu seperti emas, perak, hasil perdagangan, atau pertanian jika sudah mencapai nisab. Zakat memiliki hikmah sosial yang luar biasa. Dengan zakat, jurang antara si kaya dan si miskin bisa dipersempit. Zakat mengajarkan kita kepedulian, mengajarkan kita bahwa harta bukan hanya milik pribadi, tetapi juga ada hak orang lain di dalamnya. Di era modern ini, zakat juga berperan dalam pemberdayaan umat. Banyak lembaga zakat yang mengelola dana untuk membiayai pendidikan, kesehatan, hingga usaha produktif. Semua ini adalah wujud nyata ajaran Islam yang peduli pada keadilan sosial. Akhirnya kita sampai pada rukun kelima, yaitu haji. Haji adalah ibadah yang sangat istimewa karena hanya diwajibkan bagi mereka yang mampu. Mampu di sini bukan hanya dalam segi finansial, tetapi juga fisik dan keamanan perjalanan. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97, "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam." Haji adalah perjalanan spiritual menuju rumah Allah di Makkah. Jutaan muslim dari seluruh penjuru dunia berkumpul, mengenakan pakaian ihram yang sama, tanpa perbedaan status sosial. Semua sama di hadapan Allah,
hanya ketakwaan yang membedakan. Haji mengajarkan kesabaran, pengorbanan, persatuan, dan penghambaan total kepada Allah. Setiap ritual haji mengandung makna mendalam. Tawaf mengingatkan kita akan kebersamaan dalam mengelilingi pusat tauhid. Sa'i antara Syafa dan Marwah mengajarkan kesungguhan dan doa seorang ibu, Hajar, dalam mencari air untuk anaknya. Wukuf di Arafah menjadi puncak haji, saat semua jamaah berkumpul di satu tempat, menyerupai gambaran padang mahsyar kelak. Semua ini adalah pelajaran hidup yang luar biasa. Sahabat seiman, kelima rukun ini adalah fondasi yang harus kita tegakkan dalam kehidupan. Syahadat memperkokoh iman, sholat menjaga hubungan kita dengan Allah, puasa melatih kesabaran dan ketakwaan, zakat mempererat persaudaraan dan keadilan sosial, sedangkan haji menyempurnakan ibadah kita sebagai muslim. Jika kelima rukun ini kita jalankan dengan ikhlas, insya Allah hidup kita akan penuh berkah, jiwa kita akan tenang, dan akhirat kita akan bahagia. Namun yang perlu kita ingat, rukun Islam bukan hanya ritual formal. Ia harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Syahadat harus membuat kita menjauhi syirik dan selalu mengikuti sunnah Nabi. Sholat harus membuat kita lebih jujur, sabar, dan disiplin. Puasa harus membuat kita lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Zakat harus menumbuhkan kepedulian sosial, dan haji harus membuat kita semakin rendah hati dan tawadu setelah pulang ke tanah air. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama menjaga dan memperkuat rukun Islam dalam hidup kita. Jangan sampai kita hanya hafal 5 rukun ini tanpa benar-benar menjalankannya, karena sejatinya nilai seorang muslim terletak pada sejauh mana ia mampu menegakkan pilar-pilar Islam dalam kehidupannya. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kita renungkan hari ini bermanfaat, menambah keimanan, dan menguatkan tekad kita untuk semakin taat kepada Allah. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang bagaimana sahabat menjalani rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.